kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, di dalam Injil diceritakan bahwa 2 kali Tuhan Yesus membuka mata orang yang buta. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, itu diceritakan ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, lalu sampai di Yeriko, Yesus membuka mata seorang yang buta. Dan kemudian yang kedua, diceritakan di dalam Injil Yohanes. Yesus sedang berada di dalam kota Yerusalem, dan kemudian ia membuka mata seorang yang buta sejak lahir. Nah, kita akan melihat 2 kisah penyembuhan orang buta ini. Kita lihat dulu yang pertama, dan kita akan melihat di Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Berbeda dengan Matius dan Lukas, Injil Markus menunjukkan nama dari orang buta itu, yaitu Bartimeus. Nah, ceritanya begini. Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko dalam perjalanan ke Yerusalem. Nah, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan kemudian di pinggir jalan itu ada seorang pengemis buta. Dia mendengar bahwa ada rombongan yang berjalan melintasi jalan, yang di pinggir jalan itu dia duduk mengemis. Dan ini membuat Bartimeus, orang buta itu, bertanya-tanya, siapa yang lewat? Dan kemudian dia mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus, orang Nazaret. Begitu mendengar bahwa yang lewat adalah Yesus dari Nazaret, maka Bartimeus kemudian berteriak, memanggil Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Orang buta, mengemis, memohon belas kasihan. Biasanya orang mengemis mengharapkan orang yang lewat memberi dia uang. Tetapi rupanya dia tidak mengharapkan uang dari Yesus. Lalu apa yang diharapkan? Dia berharap Yesus membuka matanya dan membuatnya bisa melihat lagi. Dia minta belas kasihan dari Tuhan Yesus. Tapi kemudian bagaimana dia tahu kalau Yesus bisa membuka matanya? Saudara-saudara, dari ucapan atau seruan yang disampaikan oleh Bartimeus, kita justru bisa melihat bahwa kebesaran Yesus, kekuasaan Yesus sebagai pribadi yang bisa menyembuhkan orang dari macam-macam penyakit, bisa membuat orang yang mati hidup lagi, itu tersebar begitu luas. Yesus berkarya di Galilea, tetapi Bartimeus yang ada di kota Yeriko di wilayah Yudea mendengar hal itu. Dan sekali lagi, dia berseru memohon belas kasihan kepada Yesus. Anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak yang mendengar seruan dari Bartimeus menegur dia. Mereka berpikir ini guru orang besar dari Nazaret sedang dalam perjalanan. Seruan Bartimeus hanya akan mengganggu Yesus. Dan kalau mereka menegur Bartimeus, itu mereka ingin supaya Bartimeus diam dan tidak mengganggu Yesus yang sedang dalam perjalanan. Tetapi Bartimeus tidak mempedulikan
teguran orang banyak. Dia tetap berseru, bahkan makin keras berseru, minta belas kasihan dari Tuhan Yesus. Yesus berhenti, lalu minta supaya Bartimeus dibawa kepadanya, panggil dia. Nah, kemudian ada yang mendekati Bartimeus dan berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Sudah pasti Bartimeus sangat bergembira karena Yesus yang dia panggil namanya mau berhenti dan sekarang dia memanggil dia untuk datang. Nah, kemudian lihat, Bartimeus menanggalkan jubahnya dan kemudian segera berdiri lalu pergi menemui Yesus. Setelah Bartimeus sampai ke hadapan Yesus, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dengan kata lain, kamu ingin aku berbuat apa bagimu? Dan kemudian Bartimeus segera mengungkapkan keinginannya. "Rabuni," itu artinya guruku atau tuanku, "supaya aku dapat melihat." Aku ingin bisa melihat. Nah, kemudian Yesus menjawab, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia. Yesus hanya berkata kepada Bartimeus, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Apa arti ucapan Yesus ini? Iman Bartimeus menyelamatkan dia. Iman Bartimeus membuatnya bisa melihat lagi. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi mengapa iman itu begitu kuat? Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus, menyerahkan semuanya kepada Yesus dan membiarkan Yesus melakukan apapun yang dikehendakinya. Itu yang membuat iman Bartimeus begitu kuat sampai bisa menyelamatkannya. Jadi yang menyelamatkan tentu saja bukan Bartimeus, tetapi Yesus sebagai Tuhan yang punya kuasa untuk membuka mata orang yang buta. Bartimeus percaya bahwa Yesus sanggup membuka matanya. Dan Bartimeus juga menyerahkan dirinya untuk membiarkan Yesus menunjukkan kuasanya membuka matanya. Ini yang terjadi ketika Yesus membuka mata Bartimeus. Dan sekarang kita lihat penyembuhan mata orang buta yang kedua yang terjadi di Yerusalem. Dan ini diceritakan di dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai dengan 41. Perikopnya panjang dan kita tidak akan mendiskusikan segala sesuatu dalam perikop ini, tapi kita akan melihat hal-hal yang pokok untuk kita perhatikan. Nah, Yesus sedang berada di dalam kota Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Ketika mereka sedang berjalan, Yesus melihat ada seorang yang buta sejak lahirnya. Dan orang ini mengemis. Ketika melihat orang yang dikatakan buta sejak lahir, para murid kemudian bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Pertanyaan para murid mungkin terdengar aneh untuk kita sekarang. Apa kaitannya antara lahir dalam keadaan buta dengan dosa? Tapi kita harus memahami
pertanyaan ini berdasarkan latar belakang pemahaman dan keyakinan Yahudi. Yang dimaksudkan itu begini, orang-orang Yahudi di zaman Yesus dan sebelumnya itu berkeyakinan bahwa Allah itu adil. Dan keadilan Allah ditunjukkan di dunia ketika manusia masih hidup di dalam dunia. Dan keadilan Allah itu tampak dalam kenyataan begini. Orang baik, orang benar akan menerima ganjaran. Dan sebaliknya, orang jahat, orang berdosa akan menerima hukuman. Baik ganjaran maupun hukuman diberikan selama orang hidup di dunia ini. Orang baik akan terima ganjaran. Ganjarannya apa? Umurnya panjang dan sehat. Kemudian anaknya banyak dan laki-laki. Lalu kekayaannya melimpah dan kedudukannya dalam masyarakat terhormat. Kemudian kalau orang berdosa atau orang jahat, dia akan terima hukuman. Hukumannya apa? Tidak punya anak, tidak punya kekayaan, umurnya pendek. Lebih dari itu, saudara-saudara, kesejahteraan dan kebahagiaan dianggap sebagai ganjaran untuk orang benar, sedangkan penderitaan dianggap sebagai hukuman. Tetapi dalam kehidupan itu tampak ada yang tidak sesuai. Ada orang baik hidupnya menderita, ada orang jahat hidupnya sejahtera dan bahagia. Kalau ada situasi yang seperti itu, maka mereka mengatakan orang baik yang hidupnya susah itu menghadapi atau memiliki dua kemungkinan. Orang baik hidupnya susah. Kemungkinan yang pertama, orang ini harus menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh bapaknya atau kakeknya yang jahat. Atau kemungkinan yang kedua, orang baik ini belum menerima ganjaran. Ganjaran baru akan diberikan nanti. Entah kepada anaknya, entah kepada cucunya. Nah sekarang kalau orang ini lahir dalam keadaan buta, lalu ada pertanyaan, siapa yang berbuat dosa? Dia atau orang tuanya? Maka kita harus memahami begini, tidak mungkin orang ini jahat selama di dalam kandungan. Sehingga begitu lahir dia langsung dihukum. Maka kemungkinannya adalah yang bersalah itu adalah orang tuanya, dan kemudian anak ini menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang tuanya. Nah, ketika Yesus mendengar pertanyaan yang seperti itu, Yesus tidak memilih salah satu kemungkinan jawaban. Tetapi Yesus justru mengatakan begini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi bukan salah dia, bukan salah orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Orang ini lahir dalam keadaan buta, supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam diri orang itu. Kalimat ini juga tidak langsung kita bisa mengerti. Nah, kita akan melihatnya nanti. Sekarang kita lihat dulu apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus meludah ke tanah, lalu mencampur ludahnya itu dengan tanah. Sesudah itu, campuran ludah dan tanah itu dioleskan di mata orang yang buta itu. Sesudah itu Yesus berkata kepada orang buta tadi, pergilah,
basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Ini adalah kolam untuk menampung air, untuk memenuhi kebutuhan air warga kota Yerusalem. Nah, orang buta ini kemudian pergi ke kolam Siloam, membasuh mukanya, membasuh dirinya, dan sesudah itu matanya terbuka. Dia bisa melihat. Seumur hidup dia belum pernah bisa melihat. Dan dengan cara yang sangat sederhana, Yesus membuka mata orang yang buta tadi. Bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri orang itu. Saudara-saudara, di ayat 32, itu orang buta yang sudah melek tadi berkata begini, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Orang ini buta bukan karena kecelakaan, bukan karena penyakit. Rupanya ada situasi di mana orang buta karena penyakit atau kecelakaan itu bisa disembuhkan. Tetapi tidak ada berita atau kabar tentang orang yang lahir dalam keadaan buta dan bisa disembuhkan. Orang ini lahir dalam keadaan buta. Dan kemudian Yesus membuka mata orang ini. Dan justru karena orang ini lahir dalam keadaan buta, orang ini mengalami pekerjaan Allah. Pekerjaan apa? Allah mengerjakan satu hal yang mustahil. Dia justru mengalami pekerjaan Allah karena buta sejak lahir. Dia mengalami Allah mengerjakan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Kalau dia tidak buta, dia tidak akan mengalami pekerjaan Allah. Itu seperti kalau kita mengatakan, kita mengalami dokter ini atau dokter itu hebat karena kita pernah sakit. Lebih jelas lagi, kita mengalami dokter A atau dokter B itu hebat mungkin karena kita pernah mengalami sakit parah. Dan orang itu, dokter itu bisa menyembuhkan kita. Yang kita lihat lebih hebat lagi. Allah menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan saudara-saudara, dari dua kisah penyembuhan orang buta ini, kita melihat kuasa Allah hadir di dalam dunia manusia. Dan kita pun bisa mengalami kuasa Allah itu. Tentu kita tidak perlu membuat diri kita menjadi buta supaya Tuhan Yesus membuka mata kita. Bukan. Tapi kisah ini mengingatkan kita, menunjukkan kepada kita, Allah hadir di dalam dunia. Dia menolong kita, termasuk melakukan hal-hal yang tampak mustahil bagi kita. Saudara-saudara bisa mengingat ke belakang, mencari di dalam pengalaman masing-masing bagaimana Allah hadir untuk menolong kita. Dan kesadaran akan kehadiran Allah yang menolong kita ini akan membantu kita untuk menjadi lebih percaya kepada Allah, untuk lebih percaya kepada Yesus. Dan dengan pengalaman yang telah kita alami bersama dengan Yesus yang menolong kita, kita percaya bahwa Dia pun akan menolong kita, menuntun kita sepanjang hidup kita. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.